Hai adik-adik, sekarang kita akan belajar untuk mengukur panjang menggunakan penggaris ya. Kita punya satu soal di sini. Manakah yang menunjukkan cara mengukur panjang persegi panjang yang benar? Jadi kita punya 3 pilihan. Kita lihat adik-adik di pilihan yang pertama, ada sebuah persegi panjang di mana diukur dengan penggaris. Dua penggaris ini mengukur persegi panjang dari sisi ke sisi. Jadi kita lihat penggaris yang ini nih adik-adik lihat ya, ada dua penggaris. Dan penggaris yang ini mengukur dari awal persegi panjang sampai ke tengah. Dan disambung dengan penggaris yang lainnya yang mengukur dari bagian tengah sampai akhir persegi panjang yang ada. Jadi, pilihan yang pertama ini merupakan pilihan yang paling benar loh adik-adik. Kita periksa dulu deh ya. Dari pilihan yang kedua, kita lihat di sini. Ada sebuah persegi panjang dan dua penggaris yang mengukurnya. Di sini dua penggaris tersebut mengukur persegi panjang namun ada jarak antara penggarisnya. Jadi, ini bukanlah pilihan yang tepat karena penggarisnya itu melebihi dari panjang persegi panjang yang ada ya. Lalu bagaimana dengan pilihan yang ketiga? Kita lihat di sini, persegi panjangnya masih sama. Lalu dua penggaris mengukur persegi panjang namun tumpang tindih. Jadi ia tidak mengukur dari awal sampai akhir persegi panjang yang ada. Kita coba soal selanjutnya yuk. Manakah yang menunjukkan cara mengukur penghapus yang benar? Pilihan yang pertama kita lihat nih. Dua penggaris mengukur penghapus namun tumpang tindih. Jadi masih ada jeda atau jarak dari akhir penggaris yang tidak mengukur penghapus dengan benar karena ia saling menindih di tengah-tengah ya adik-adik. Lalu bagaimana dengan pilihan yang kedua? Dua penggaris mengukur penghapus namun ada jarak. Nah, jadi ia tidak mengukur dengan cara yang benar. Bagaimana dengan pilihan yang ketiga di sini? Dua penggaris mengukur penghapus dari sisi ke sisi. Jadi kita lihat penggarisnya itu mengukur dari awal sampai akhir penghapus. Dan tidak ada jarak di antara mereka ataupun tumpang tindih. Jadi pilihan yang ketiga merupakan pilihan yang paling tepat. Kita coba yuk soal selanjutnya. Berapakah panjang lantai bank di bawah ini dalam meter? Gerakan atau pindahkan penggaris untuk mengukurnya adik-adik. Yang ditanyakan lantai bank. Berarti kita akan ukur bagian bawahnya ya. Seperti ini nih. Kita gerakan, kita pindahkan nih. Mulai dari awal lantai bank. Lalu kita lihat berapa meter ya sampai ke akhir lantai bank. Di sini di penggarisnya di bagian ujung kiri atas ada M yang artinya itu satuan meter atau mulai dari 0. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 meter. Berarti panjang dari lantai bank tersebut adalah 4 meter. Kita coba soal lagi ya. Berapakah panjang lapangan rumah Maria dalam meter? Lagi-lagi kita akan pindahkan penggaris ke sini nih adik-adik, kita tempelkan ujung penggaris ke bagian awal dari lapangan lalu kita hitung deh panjangnya berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 meter. Jadi panjang lapangan rumah Maria itu sama dengan 8 meter. Ternyata mudah ya adik-adik ya. Yuk kita coba soal yang lain. Berapakah panjang baki kue cookies dalam sentimeter? Yang ditanya adalah panjang baki. Jadi kita harus mengukur sisi yang paling panjang ya adik-adik. Bukan sisi yang satunya yang ke atas yang lebih pendek. Kita akan pakai sisi yang paling panjang. Kita pindahkan ya. Lalu kita tinggal hitung deh. Berapa panjangnya? Kita tempelkan di sini. Jadi bagian paling pinggir kiri penggaris berada di awal baki. Lalu kita lihat ia berakhir di angka berapa? Ternyata di angka 8, jadi jawaban kita adalah panjang baki kue cookies dalam sentimeter adalah 8 cm. Sampai di sini mudah bukan adik-adik? Hai adik-adik, di video kali ini kita akan mengukur objek menggunakan dua satuan unit yang berbeda ya. Di sini kita sudah punya sebuah gambar persegi panjang.
Jadi gunakanlah untuk mengukur garis yang berwarna hijau menggunakan persegi panjang yang ada dan penggaris sentimeter. Nah, adik-adik, seperti yang kita dapat lihat, persegi panjang ini panjangnya sama seperti garis yang berwarna hijau ya. Jadi garis yang berwarna hijau ini panjangnya adalah 1 persegi panjang yang ada. Sedangkan bila kita menggunakan penggaris sentimeter, panjang dari garis hijau ini adalah 6 cm. Jadi yang kita tahu bahwa panjang dari persegi panjang itu lebih panjang atau lebih pendek dari penggaris sentimeter adik-adik. Dari 1 cm tentu saja persegi panjang tersebut lebih panjang ya. Jadi kita membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit persegi panjang untuk kita mengukur garis yang ada. Tentu saja lebih sedikit ya, karena garis tersebut panjangnya hanya 1 panjang dari persegi panjang, sedangkan membutuhkan 6 cm. Jadi ia membutuhkan lebih sedikit persegi panjang. Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita masih punya sebuah persegi panjang di sini ya. Jadi mari kita ukur garis yang berwarna biru menggunakan persegi panjang dan penggaris sentimeter. Kita lihat panjang dari garis biru ini adalah 2 persegi panjang ya. Dan panjang dari garis biru ini juga sama dengan 4 cm. Jadi panjang dari setiap persegi panjang itu lebih panjang atau lebih pendek dibandingkan 1 cm? Jawabannya lebih panjang ya, karena setiap persegi panjang itu panjangnya 2 cm, lebih panjang dari 1 cm. Jadi, kita membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit persegi panjang dibandingkan cm untuk mengukur garisnya adik-adik. Iya, lebih sedikit dong ya, karena kita lihat hanya butuh 2 persegi panjang. Kita ukur dalam cm membutuhkan 4. Oke, sekarang kita lanjut masih ke soal selanjutnya ya adik-adik, masih sama idenya nih. Sebuah persegi panjang kita akan ukur 1 garis berwarna hijau menggunakan persegi panjang yang ada. Panjang dari garis hijau ini adalah 4 persegi panjang. Dan dalam sentimeter panjangnya adalah 7 cm. Jadi panjang dari persegi panjang lebih panjang dibandingkan 1 cm ya. Jadi kesimpulannya juga, kita memerlukan lebih sedikit persegi panjang dibandingkan sentimeter untuk mengukur garis yang ada. Pertama, ukur menggunakan penggaris, kemudian ukur menggunakan jengkal tangan. Bandingkan kedua hasil pengukuran tersebut.